Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita mau lihat satu renungan singkat ya. Judulnya mengidentifikasi sumber ragu. Menarik nih, materinya ngajak kita lihat keraguan itu bukan sebagai musuh, tapi semacam sinyal penting. Jadi, ya misi kita sekarang ini mau bongkar ide utamanya. Gimana kalau kita tahu akar ragu kita, itu bisa jadi kunci buat ngatasinnya. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Renungan ini langsung kasih analogi yang, cukup kuat sih. Katanya keraguan itu kayak alarm. Kasih tahu kalau ada sesuatu yang, nggak beres gitu. Tepat. Analogi itu bagus. Karena langsung geser cara pandang kita. Bukan ragu itu jelek, tapi ragu itu ngasih info. Dan ini nyambung banget sama kutipan dari Amsal, ya, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kitab Amsal kan memang isinya banyak soal hikmat praktis ya, jaga hati, jaga batin. Jadi ayat ini kayak jadi dasar kenapa kita perlu dengerin alarm di hati kita itu. Menarik. Jadi bukan cuma ngerasain ragu aja, tapi kita harus aktif, jaga, periksa hati kita, pusat kendali kita gitu ya. Nah, kalau keraguan itu alarm, terus gimana caranya kita cari tahu apa sih yang bikin alarm ini bunyi? Kata sumber ini gimana? Nah, ini dia intinya. Jadi renungan ini nunjukin ada 3 kemungkinan sumber utama keraguan. 1 bisa jadi karena rasa bersalah. Mungkin ada dosa pribadi yang belum diakui atau diberesin. 2 bisa juga dari luar. Situasi eksternal yang memang berat, sulit bikin iman kita goyang gitu. Dan yang ketiga, ini istilahnya bisikan tuduhan si jahat. Oke. Yang 2 pertama kayaknya lumayan jelas ya. Rasa bersalah dari dalam atau tekanan dari luar. Tapi yang ketiga ini, bisikan tuduhan si jahat. Itu maksudnya gimana tuh? Kedengerannya spesifik banget ya. Betul. Sumber ini ngegambarinya itu kayak, pikiran-pikiran negatif. Atau kebohongan, tuduhan yang rasanya itu datang buat ngejatohin kita. Menjatuhkan semangat atau iman. Penulis renungan ini mengaitkannya sama pengaruh spiritual negatif dari luar gitu. Tujuannya yaitu biar kita ragu sama kebaikan Tuhan, sama diri kita sendiri atau masa depan kita. Yang penting banget kata renungan ini, kita harus bisa bedain. Ini beda loh sama rasa bersalah yang wajar atau respons normal terhadap kesulitan. Oke. Jadi bedain sumbernya ini krusial banget ya. Karena kalau salah identifikasi sumber, obatnya bisa salah juga dong, gitu kan? Tepat sekali. Renungan ini nekenin banget hubungan sumber sama solusi. Atau dia pakai istilah senjata. Jadi, kalau sumbernya rasa bersalah karena dosa, senjatanya ya pengakuan dosa terus bertobat. Kalau akarnya situasi sulit, ya senjatanya kita milih buat percaya, pegang janji Tuhan meski lagi susah. Nah, kalau udah yakin itu bisikan tuduhan, senjatanya ya kita tolak. Secara sadar, aktif, lawan dusta itu pakai kebenaran. Jadi kenali sumbernya dulu, baru bisa pilih tindakan yang pas. Kayak diagnosis dokter gitulah. Wah, ini bener-bener balik lagi ke ide jaga hati tadi ya. Bukan cuma pasif ngerasain, tapi aktif diagnosis terus bertindak. Jadi pertanyaan refleksi dari sumber ini jadi relevan banget buat kamu pendengar kita. Pertanyaannya, dari mana sih datangnya perasaan ragu yang lagi kamu alami sekarang? Ini kayak maksa kita buat berhenti sejenak ya, lihat ke dalam diri. Persis, introspeksi itu jadi langkah aktif pertama. Nah, sebagai penutup Deep Dive kita kali ini, ada satu pemikiran lagi nih yang mungkin bisa kamu gali sendiri nanti. Selain soal pentingnya identifikasi sumber dan pilih senjata yang tepat, gimana kalau kita mikirin lebih dalam soal tindakan memilih itu sendiri? Maksudnya gimana tuh, tindakan memilihnya? Iya, gimana kalau tindakan kita saat memilih untuk mengaku dosa, atau memilih untuk tetap beriman pas lagi sulit, atau memilih untuk menolak kebohongan? Gimana kalau pilihan tindakan itu sendiri, bahkan sebelum hasilnya kelihatan, itu udah mulai ngubah rasanya kita ngalamin keraguan itu? Pengalaman subjektif kita gitu. Mungkin ada kekuatan di dalam proses memilihnya itu, gak cuma di hasil akhirnya nanti. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut lah ya setelah Deep Dive kita ini selesai.